قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih pada bab kedua, yaitu masalah taubat, hadis yang ke-8 dari Abi Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertanya tentang seorang yang paling berilmu yang ada di muka bumi. Maka ditunjukkan kepadanya seorang rahib, ahli ibadah. Laki-laki ini mendatanginya, lalu kemudian berkata, mengabarkan dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada taubat baginya? Faqal, maka ahli ibadah itu mengatakan, la, tidak, ya, tidak ada lagi taubat baginya. Maka laki-laki ini langsung membunuhnya, sehingga dia menggenapkan jadi 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia bertanya lagi tentang seorang yang paling berilmu. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepadanya seorang alim. Maka berkatalah laki-laki ini bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat baginya? Maka sang alim berkata, ya. Siapa yang bisa menghalanginya dari taubatnya?
Artinya tidak ada yang bisa menghalangi dirinya laki-laki ini dari taubatnya. Taubatnya itu diterima. Kemudian laki-laki ini atau sang alim ini berkata, pergilah engkau ke negeri kada wa kada. Pergilah ke negeri, ya satu negeri, ditunjukkan ya negeri yang harus dia melakukan perjalanan ke sana. Dan sang alim ini mengabarkan bahwa di negeri itu ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sang alim mengatakan kepada laki-laki yang membunuh ini, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka, dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sungguhnya ya, negerimu itu adalah negeri yang buruk. Maka berangkatlah laki-laki ini sampai setengah perjalanan dari perjalanannya menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh sang alim, maut menjemputnya. Dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka berseterulah malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah, ya malaikat rahmah berkata, dia laki-laki ini datang dalam keadaan bertaubat. Dia datang dengan hati yang bertaubat dari dosa-dosanya. Wa qalat malaikatul adab, lalu kemudian malaikat adab berkata, sesungguhnya dia belum melakukan amal kebaikan sedikit pun. Ya, kedua malaikat ini berseteru, siapa yang lebih berhak untuk membawa ruhnya? Malaikat rahmat ingin membawanya, malaikat azab pun demikian. Fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka datanglah ya, salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala fi suratin adami, ya dalam wujud ya manusia. Lalu kemudian mereka menjadikan, ya kedua malaikat ini menjadikan ia sebagai hakim, ya, sebagai pemutus ya perkara keduanya. Maka dia berkata, qisu ma bainal ardain, ya ukur, ya silahkan diukur jarak ya dari kedua tempat ini. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Maka jarak yang paling dekat dari tempat si laki-laki yang mati ini, itulah yang menjadi ukurannya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Setelah diukur, ternyata posisi atau tempat meninggalnya laki-laki ini lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakana ilal qaryati salihati aqraba bisyirbin. Jadi jaraknya tempat laki-laki ini meninggal dengan negeri tujuannya itu lebih dekat, hanya beda 1 jengkal saja. Faju'ila min ahliha, maka kemudian
Ya, laki-laki ini dijadikan sebagai orang yang benar-benar dia telah bertaubat. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi agar supaya jarak antara dia dengan asalnya itu jadi jauh. Kemudian jarak yang antara dia dengan negeri tujuannya itu jadi dekat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita perhatikan menyebutkan tentang orang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Seorang ahli ibadah yang dia tidak memiliki ilmu, sesuatu yang kecil dianggapnya besar, sesuatu yang masih memiliki celah atau memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan, dia hukumi tidak ada lagi ampunan. Dan tentunya ketika dia ditanya apakah masih ada ampunan bagi orang yang telah membunuh 99 orang, ahli ibadah ini menganggap wah ini sudah keterlaluan, ini besar sekali kejahatannya, sehingga dia katakan tidak ada lagi taubat. Maka fatwanya itu mencelakakan dirinya sendiri. Fatwanya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dia dibunuh oleh laki-laki tersebut. Dan sejatinya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berfatwa tanpa memiliki pengetahuan atau tanpa ilmu, dia mencelakakan dirinya sendiri. Dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela, melarang dan murka terhadap orang-orang yang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Sedangkan orang yang berilmu, maka dia akan menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang banyak. Sehingga itu para ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, membawa penerangan. Al-ilmu nurun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda au la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan olehnya kecuali tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza dalilun ala fawaidin katsirah. Dalam hadis ini ada faidah-faidah. Ada banyak faedah, di antaranya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa orang yang membunuh lahu taubah, ada ampunan baginya, atau dosa orang yang membunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan mempersekutukan Allah, dosa syirik. Allah tidak mengampuninya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain daripada dosa syirik bagi yang dia kehendaki. Karena di dalam ayat ini secara umum menyebutkan dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba selain daripada dosa kesyirikan, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya al-qatil, seorang pembunuh, laisa lahu taubah. Seorang pembunuh atau dosa membunuh itu tidak ada taubatnya, atau taubatnya tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. Walakin, tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ma dhahaba ilaihil jumhur huwal haq. Apa yang disebutkan oleh jumhur ulama atau yang menjadi pendapat jumhur ulama, termasuk kalau disebutkan ulama di sini dari kalangan para sahabat, dari kalangan para sahabat dan seterusnya. Pendapat jumhur ulama ini adalah yang benar. Wa ma rawiya an Ibni Abbas fa innahu yumkin an yuhmal ala annahu laisa lahu taubah binisbati lil maqtul. Wa dzalika li anna al-qatil idza qatala ta'allaqa fihi thalathatu huquq. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah orang yang membunuh ini dia tidak diampuni dari sisi orang yang terbunuh. Jadi dosa membunuh adalah dosa atau perbuatan zalim. Dan seorang yang membunuh, seorang yang membunuh ada tiga, dia terkait dengan tiga hal, tiga pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran kepada makhluk, kepada manusia yang dia bunuh, dan keluarga dari yang dia bunuh. Dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar hak dari yang dibunuh dan keluarga dari yang dibunuh. Maka hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a."
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang mereka melampaui batas, mereka menzalimi diri mereka sendiri. La taqnatu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik sekalipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meninggal sebelum meninggal telah bertaubat dari perbuatan kesyirikan itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang membunuh ini, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturan Allah. Tidak boleh membunuh. Haram hukumnya. Maka siapa yang membunuh, pertama dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la tad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan orang-orang yang alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak meminta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, sembahan yang lain. Artinya tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar, tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan, dia berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzab, bahkan dilipat gandakan azab mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka itu dalam keadaan hina. Illa, kecuali man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan salihah, dan kemudian dia melakukan amalan-amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka ini dosa-dosa mereka itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dia berbuat dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat darinya sebelum dia meninggal. Wa amma haqqul maqtul fa inna taubatal qatil la tanfa'uhu wa la tuaddihi haqqahu li'annahu mata wa la yumkinul wusul ila istihlalihi aw at-tabarru' min damihi. Fahadha huwa alladhi yabqa mutalaban bihi al-qatil walau taba, wa idza kana yaumul qiyamah fallahu yafsilu bainahuma. Adapun hak dari yang terbunuh, maka taubatnya dari si pembunuh ini tidak bermanfaat baginya. Taubatnya si pembunuh ini tidak bermanfaat. Artinya tidak menghilangkan hak daripada yang terbunuh ini. Dia punya hak untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana tadi kita sebutkan, perbuatan membunuh ini adalah perbuatan zalim,
dia menzalimi orang lain dengan cara membunuhnya. Dan di dalam riwayat telah dikatakan bahwa perbuatan zalim kepada manusia, kepada anak Adam, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang dizalimi ini memaafkan. Oleh karena itu berhati-hati dari perkara perbuatan zalim. Perbuatan zalim kita kepada sesama manusia tidak akan terhapuskan dengan salat kita, tidak akan terhapuskan dengan puasa, dengan sedekah, dengan zakat kita. Perbuatan zalim kita kepada manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan terhapus dengan meminta maaf kepadanya. Apabila dia maafkan, maka terhapus. Apabila tidak, maka itu akan menjadi perhitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dizalim ini. Nah, orang yang dia bunuh, bagaimana caranya mau pergi minta maaf? Tidak mungkin. Mau minta dibebaskan, tidak mungkin. Nah, ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tadi, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemungkinan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini dibawa pada masalah ini, yaitu tidak diampuni dari sisi orang yang terbunuh. Kemudian wa amma haqqu awliya'il maqtul fa innaha la tasihhu taubatal qatil, la tasihhu taubatu al-qatil hatta yusallim nafsahu ila awliya'il maqtul. Nah, demikian pula dosanya si pembunuh ini kepada keluarga dari yang dibunuh ini juga tidak dianggap selesai, tidak dianggap sudah dimaafkan, diampuni, tidak. Dan taubatnya pun itu belum dikatakan taubat yang sah sampai si pembunuh ini menyerahkan diri kepada keluarganya. Dia menyerahkan diri kepada keluarga yang dia bunuh. Wa yuqirru bil qatli wa yaqul ana al qatil wa ana baina aydikum in syi'tum uqtuluni wa in syi'tum khudhu adiyah wa in syi'tum ismahu. Jadi serahkan diri, mengakui bahwa dia yang telah membunuh keluarga mereka. Kalau mau kalau kalian mau membalas silahkan, atau saya mau bayar diat, bayar denda, saya akan bayar. Atau kalau kalian maafkan, saya gembira. Tapi yang seperti ini jamaah sekalian, tentunya hal seperti ini diterapkan ketika yang berlaku adalah hukum Islam. Nah, kalau di negeri seperti negeri kita ada pembunuh, lalu kemudian dia datang mengaku kepada keluarganya, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini dia, langsung dieksekusi di situ. Sebenarnya tidak bisa. Kalau mau bertobat dari dosa membunuh ini, datang ke khususnya di negeri-negeri seperti negeri kita ini, datang ke aparat, mengaku saya yang membunuh dia. Nah, bagaimana nanti urusannya? Sudah, tadi masuk penjara. Keluarganya sama sekali tidak memaafkan, itu menjadi urusan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa diselesaikan di dunia, maka penyelesaiannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang ada hadnya di dunia, ada penerapan hukumnya, ada konsekuensi hukumnya di dunia, seperti rajam, kemudian had sariqah, orang yang mencuri, hadduz zina,
orang yang berzina, tadi rajam ya. Kemudian qisas, yang membunuh juga dibunuh. Apabila itu belum diterapkan di dunia, maka ini akan menjadi perhitungan nanti di yaumil qiyamah. Kalau tidak diterapkan di dunia. Adapun jika telah diterapkan di dunia, maka selesai urusannya. Ya, sebagaimana kisah seorang wanita yang berzina yang dia meminta kepada Nabi SAW untuk disucikan. Ya. Ini pada hadis yang ke-11, insyaallah akan kita sebutkan setelah ini. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati dari perbuatan zalim kita kepada manusia. Apalagi kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita sebutkan ya perbuatan zalim kepada manusia, maka ini umum. Ya, orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman tidak boleh menzalimi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Nabi SAW juga peringatkan kita, takutlah terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah taubatnya seorang pembunuh. Dia diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan membunuh tapi dia membunuh. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar bertaubat darinya. Adapun urusannya dengan yang terbunuh, maka ini akan menjadi urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap selesai. Demikian pula ya dengan ahli warisnya atau dengan keluarganya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-9. Ini hadisnya ya, lumayan panjang. Ya, kisah 3 orang yang terlambat ya mengikuti jihad bersama dengan Nabi SAW dalam perang Tabuk. Kisahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang dikenal oleh para sahabat-sahabat yang lainnya bahwa beliau adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW sudah sampai di Tabuk. Nabi bertanya, aina Ka'ab, ya, mana Ka'ab, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik, apa yang dia lakukan. Lalu kemudian ada salah seorang dari sahabat mengatakan, sungguhnya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi kemudian ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sungguh perkataanmu ini adalah perkataan yang paling buruk. Kami tidak mengenal Ka'ab ibn Malik kecuali dia adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Namun pada saat perang Tabuk ini ya, beliau tidak ikut berperang. Sampai kemudian Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk, dan banyak orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan tersebut dari kalangan munafikun, ya, dan mereka datang kepada Nabi SAW menyampaikan uzur-uzur mereka. Ya, mereka datang kepada Nabi SAW menyampaikan uzur-uzur mereka, ya, alasan-alasan mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan Nabi SAW menerima uzur mereka. Adapun benar atau tidaknya yang mereka katakan itu, ya, maka ini Nabi serahkan kepada, yaitu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya, sejujurnya saya tidak punya uzur ya Rasulullah.
Ya, sejujurnya saya tidak punya uzur. Kalaupun saya menyebutkan uzur kenapa tidak ikut, ya mungkin engkau akan memaafkan, akan ridha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Saya tidak punya uzur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menyerahkan urusannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, ya, kalau begitu ya tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nanti akan Allah putuskan untukmu. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya beliau pun beranjak dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada di antara keluarganya, teman-temannya mengatakan, "Kenapa tidak sampaikan saja uzurmu?" Ya, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Ya, beliau katakan, "Tidak, saya tidak ingin ya mendapatkan maaf dari Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala murka." Ya, semua orang datang ya menyampaikan uzurnya, tapi beliau tetap dia katakan tidak. Ya, sampai-sampai beliau berpikir, saya mau balik lagi ini. Ya, tapi tidak jadi. Ya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang datang menyampaikan kepada beliau tentang itu, apakah ada orang juga yang mengatakan seperti yang aku katakan, artinya mereka tidak menyampaikan uzurnya? Maka mereka mengatakan, iya ada dua orang selain engkau. Ya, siapa mereka? Yaitu Murarah ya ibnu Ar-Rabi' Al-Amri. Ya. Yang kedua Hilal ibnu Umayyah Al-Waqifi. Ya. Nah, mereka berdua juga ya datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyampaikan uzur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan ketiga orang ini. Dan seluruh kaum muslimin di Madinah juga mendiamkan ketiga orang sahabat ini. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya, terasa sempit dunia ini, terasa sempit Madinah ini. Ketika aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama dengannya, saya salat di dekatnya. Ketika saya menengok kepadanya, beliau berpaling. Ketika saya mengucapkan salam kepadanya, saya tidak melihat bibirnya itu bergerak menjawab salam. Begitupun sahabat-sahabat yang lain, ketika aku mengucapkan salam tidak ada yang menjawab salamnya. Bahkan ada salah seorang yang paling dekat dengannya, dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang sangat akrab dengannya, ketika diucapkan salam malah sahabat ini berpaling dan tidak menjawab sama sekali salamnya. Dan ini terjadi selama 40 hari. Ya. Kemudian datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada ya, Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya, jangan menyentuh istri-istri mereka. Ini di hari yang ke-40. Jangan menyentuh istri-istri mereka. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, apakah Nabi perintahkan untuk menceraikan? La, tidak. Nabi tidak perintahkan untuk menceraikan, tetapi jangan menyentuh istri. Maka ketiganya ya, tidak ada yang berani menyentuh istrinya karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 hari ya, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diboikot oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diperintahkan juga tidak boleh menyentuh istri. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyuruh istrinya, pulanglah dulu ke rumah orang tuamu sampai Allah menurunkan keputusannya. Nah, disebutkan setelah itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pergi ke atas bukit. Ya. Benar-benar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka ini. Di hari yang ke-50 datang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, "Ya Ka'ab, abshir." Ya, wahai ya Ka'ab, berita gembira. Ketika mendengarkan ucapan sahabat ini, langsung beliau tersungkur sujud.
Dan saat itu beliau merasakan ya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Beliau sangat gembira sekali. Tidak ada hari yang paling beliau gembira kecuali pada hari itu. Ketika salat subuh, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan wajah ya ceria menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan ya teman-teman yang 3 orang ini. Demikian pula ya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya begitu gembira, begitu senang mendapatkan informasi mereka telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menyalami ya, ada yang langsung memeluk ya. Gembira. Ya. Sebelumnya ketika bertemu mereka berpaling, menjawab salam pun tidak. Tapi begitu mendengar berita gembira ini mereka juga ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain ikut bergembira. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah maaf ini darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Amin indillahi aminka au min indillahi ya Rasulullah. Apakah ini darimu atau dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal min indillahi azza wa jalla. Bahkan ini ya, ampunan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sungguh saat itu ya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan ya kedua orang ya temannya sangat gembira mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Al-Qur'an ya dalam surah At-Taubah ya ayat ke-117 sampai dengan 119. Ya ini kisah ya 3 orang ini. Ya. Mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita perhatikan sini jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa uzur itu adalah maksiat. Ini dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boikot yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini membawa manfaat yang besar. Bahkan Ka'ab bin Malik sempat ditawarkan ya oleh ya musuh, oleh lawan. Datang utusan lawan kepadanya. Ya. Kami mendengar berita bahwa engkau telah diboikot oleh nabimu. Ada ya pimpinan kita akan memberikan engkau apa? Ya, posisi yang baik. Ya, akan kami muliakan. Ya, ini ujian berat lagi. Dan beliau radhiyallahu anhu ya tetap ya menolaknya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boikot yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya sangat bermanfaat bagi Ka'ab bin Malik ya dan kedua sahabatnya atau kedua temannya. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya di pembahasan hadis yang pertama, hajru al-amil, ya kita memboikot ya pelaku-pelaku perbuatan maksiat. Ini adalah syariat. Memboikot adalah syariat. Tetapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar supaya orang yang diboikot itu dia menyesal, dia bertaubat, dia tinggalkan perbuatan dosanya itu dan dia bertaubat, dia kembali kepada ketaatan. Adapun kalau memboikot itu tidak mendatangkan maslahat ini, ya tujuan daripada memboikot ini tidak akan tercapai, maka kata beliau ya rahimahullah taala itu ditinggalkan. Ya, boikot itu ditinggalkan. Ya. Dan ya perkataan dari ya salah satu perkataan yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau kita mendapati ada saudara kita yang dia berubah ya dari yang taat kemudian kita lihat wah ini kayaknya sudah mulai
ya, mulai miring-miring, sudah mulai bengkok-bengkok, ya, jangan kita langsung tinggalkan, ya, jangan langsung kita tinggalkan, tapi dekati dia, ajak dia, ingatkan dia, dan terus mengingatkannya. Kalaulah kondisi kita seperti halnya di masa Nabi SAW, yang pada saat itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada yang diboikot, dihajar, itu memberikan manfaat yang besar baginya, maka kita terapkan. Kalau tidak, maka kita pending. Ya. Jadi dalam menerapkan hal-hal seperti ini jamaah sekalian, yaitu ada aturannya. Ya, tidak serampangan di dalam ya menerapkan ya syariat boikot ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ke-10, fadhal, adzan sudah masuk isya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan hadis yang ke-10 dari Abi Nujaid atau Abi Najid Imran ibn Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah, kabilah Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Ya, seorang wanita Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Hamilnya ini karena zina. Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, aku telah jatuh dalam perbuatan yang mengharuskan diterapkannya had. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah ya hukuman itu kepadaku." Maka Nabi SAW memanggil walinya. Nabi SAW memanggil walinya si wanita ini. Faqal, lalu kemudian Nabi berkata, "Ahsin ilaiha." Ya, urus dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini biha. Apabila dia telah melahirkan, maka bawakan dia atau antarkan dia ke sini. Ya, antarkan dia kepadaku. Fa fa'ala. Maka mereka pun, ya walinya pun mengamalkannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ini. Setelah melahirkan, mereka datang membawa wanita ini. Fa amara biha Nabiyullah SAW. Fa shuddat 'alaiha thiyabuha. Kan Nabi SAW ya memerintahkan ya para sahabatnya untuk menerapkan hukum kepada wanita ini. Nabi perintahkan supaya mengikat ya pakaian wanita ini supaya nanti tidak tersingkap auratnya. Lalu kemudian ditegakkan kepadanya hukum rajam. Thumma shalla 'alaiha. Setelah wanita ini mati, Nabi SAW menyolatinya. Faqala lahu Umar,
Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Engkau menyolatinya ya Rasulullah padahal dia telah berzina. Maka Nabi berkata, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya dia telah bertaubat, yang apabila taubatnya ini dibagikan kepada 70 ahli Madinah lawasi'athum, maka taubatnya ini lebih banyak dari itu, ya, daripada 70 orang ini. Apakah engkau mendapati wahai Umar ada yang lebih utama, ada yang lebih afdal dari seorang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia datang mengakui perbuatan dosanya, lalu kemudian diterapkan hukum kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di antaranya an-nazani idza zana wa huwa muhsan, yakni qad tazawwaja fa innahu yajibu an yurjama wujuban. Seorang yang berzina apabila dia telah menikah, maka wajib baginya dirajam. Seorang yang berzina apabila dia telah menikah, wajib baginya dirajam. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzina maka dirajam. Dan kasus penerapan rajam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi karena pengakuan, dari pezina, bukan karena persaksian. Karena saksi dalam menerapkan hukum rajam ini berat, 4 orang saksi, dan keempatnya ini melihat di waktu yang sama. Kalau cuma 3 orang yang datang melapor, mau dapat cambuk. 3 orang yang datang melapor ini, kita melihat dia berzina, sama persaksiannya sama, tapi cuma 3 orang, maka ketiganya dicambuk dan tidak diterima lagi persaksian mereka. 4 orang yang menyaksikan, tetapi yang mereka saksikan ternyata tidak sama. Dari keempat orang ini masing-masing versinya yang mereka saksikan tidak diterima juga. Atau keempat orang ini menyaksikan, tetapi mereka menyaksikannya tidak seperti orang yang batimba. Paham ya? Dia hanya melihat naik turun saja. Tidak seperti melihat orang yang batimba di sumur. Maka tidak diterima pula persaksiannya. Sehingga itu yang didapat, yang diterapkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum rajam itu karena pengakuan dari yang berzina. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penerapan hukum rajam ini adalah penerapan yang adil, yang setimpal dengan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan orang yang berzina, yang dia sudah menikah, ditenggelamkan setengah badannya lalu kemudian dilempar sampai mati. Kenapa tidak langsung
ya dipotong, dikisos sebagaimana seorang yang membunuh. Ya, maka dia dibunuh dengan kisos. Ya. Para ulama mengatakan, termasuk di sini disebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kenapa dengan cara rajam seperti itu? Karena orang yang berzina ini di saat dia melakukannya, dia merasakan nikmat, seluruh badannya merasakan. Ya, seluruh badannya merasakan apa yang dirasakan itu, nikmat yang dirasakan itu. Sehingga itu dalam penerapan hukumnya pun agar supaya seluruh badannya merasakan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang sudah menikah lalu kemudian dia berzina. Dan ya, melakukan rajam ini, melempari orang yang berzina ini sampai mati, ya, bukan dengan batu besar. Ya, bukan dengan batu besar supaya dia cepat mati, bangkit dengan batu besar di kepala. Lah, tidak. Bahkan para ulama mengatakan la yajuzu an yurjama bil hijaratil kabirah li'anna al hijara al kabirah tudhizu alaihi wa yamutu sari'an fayastarihu wala bis saghirati jiddan li'anna hadhihi tu'dhihi wa tutilu mautah. Jadi tidak boleh dengan batu yang besar, karena kalau dengan batu yang besar ya, bisa jadi 1 kali 2 kali langsung mati. Ya. Tidak juga dengan batu yang kecil. Ya. Kalau dengan batu yang kecil juga lama mati. Jadi dengan batu yang sedang, supaya benar-benar dia merasakan itu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para ulama katakan ya bil hasa, ya, mutawassit hatta yadhuqal alam thumma yamut. Dan ini jemaah sekalian, kalau hukum seperti ini diterapkan, maka orang-orang yang berzina ini akan berpikir panjang saat dia mau berbuat zina. Kalau tidak diterapkan ya maka akan tersebar kemana-mana. Ya, sebagaimana juga hukum bagi orang yang membunuh, maka dia dikisos, dibunuh. Ya. Maka tidak akan ada orang yang berani untuk membunuh. Ya, siapa yang membunuh maka dibunuh pula. Demikian pula orang yang mencuri. Orang yang mencuri kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk dipotong tangannya, diterapkan, ya, potong tangannya, maka tidak akan ada orang yang berani untuk mencuri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa idza qala qailun alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuh, dan apabila kalian mau menyembelih maka perbaguslah ya cara menyembelih kalian. Wal qatlatu bis saif uriha lil marjum minar rajmi bil hijarah. Dan ya, untuk menerapkan hadis ini kata mereka, kalau digunakan pedang dan dipenggal saja kepalanya, maka ini akan lebih cepat agar supaya yang berzina ini ya mati ya, daripada menggunakan batu. Ya, karena Nabi katakan kalau membunuh dengan cara yang baik. Ya. Jadi alasan mereka. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, qulna bala qad qalahu ar-rasul alaihi salatu wassalam lakin ihsanul qitlati yakunu bimuwafaqatiha lisyara'. Ya, betul bahwa Nabi memerintahkan kita untuk ya membaguskan cara membunuh. Ya. Di dalam perang ya tidak boleh memutilasi. Ya, bagaimana caranya supaya ya dalam peperangan, dalam jihad itu ya sekali tebas bisa mati. Tidak boleh begitu saking bencinya lalu kemudian dimutilasi, tidak boleh, termasuk dosa. Ya, memutilasi musuh. Nah,
Nah, beliau katakan betul bahwa dalam membunuh kita harus berlaku baik. Akan tetapi ihsanul qitlah, cara membunuh yang baik itu adalah bimuwafaqatiha lisyara'. Cara membunuh yang baik itu adalah yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farrajmu ihsanun li'annahu muwafiqun lisyara'. Maka cara membunuh dengan rajam bagi wanita atau bagi pria yang berzina sementara mereka sudah menikah, ini adalah cara membunuh yang baik. Kenapa? Sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika law anna rajulan janiyan jana ala syakhsin faqatalahu amdan wa ghurrira bihi qabla an yaqtulahu fa innana naghrur bi hadzal jani idza aradna qatlahu qabla an naqtulahu. Maka ketika ada seorang laki-laki yang berbuat jinayah, dan dia berbuat perbuatan dosa, kriminal, dia hendak membunuh seorang misalnya secara sengaja, lalu kemudian dia terbunuh, sebelum dia membunuh dia terbunuh, maka sebelum kita menerapkan hukum bunuh juga kepadanya, harus kita hati-hati, jangan langsung kita menerapkannya. Masalan, law anna rajulan janiyan qatala syakhsan faquti'a yadayhi thumma rijlaihi thumma lisanahu thumma ra'sahu fa innana la naqtul al-jani bis-sayf bal naqta' yadayhi thumma rijlaihi thumma lisanahu thumma naqta' ra'sahu musallaman mithlama fa'al wa yu'tabaru hadha ihsanan fil qitlati li'anna ihsanal qitlati an yakuna muwafiqan li syara' ala ayyi wajhin kana. Contohnya beliau katakan seorang kriminal yang dia membunuh seorang, dia membunuh dengan cara qata'a yadaihi, dimutilasi, dia dimutilasi. Lalu kita pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan itu. Artinya laki-laki ini atau seorang ini yang dia membunuh orang, dia potong tangannya dulu, dia siksa, maka demikian pula dia diperlakukan. Demikian pula dia diperlakukan. Wa fi hadza al-hadits dalilun ala jawazi iqraril insan ala nafsihi bizina min ajli tathhirihi bil had la min ajli fadhihi nafs. Nah, fadhihi nafsahu. Baik. Di dalam hadis ini juga ada dalil bahwa boleh bagi seorang mengakui bahwa dirinya telah berbuat zina, dan pengakuannya ini bertujuan untuk mensucikan dirinya, bukan untuk menampakkan bahwa dia telah berbuat zina. Fal insanu alladhi yatahaddath an nafsihi annahu zana 'inda al-imam aw naibih min ajli iqamatil had alaihi hadza la yulamu wa la yudhammu. Ada orang yang datang mengaku kepada hakim, kepada imam, kepada penguasa yang menerapkan hukum Islam tentunya, atau kepada wakilnya imam, mengaku telah berzina, yang tujuannya adalah untuk mensucikan dirinya atau diterapkan kepadanya hukum syariat, maka orang ini tidak dicela. Orang ini tidak dicela. Wa ammal insanu alladhi yukhbiru an nafsihi annahu zana yukhbiru bidzalika 'amatan nas fa hadha fadihun nafsahu
wa huwa min ghairil mu'afin. Ya. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Adapun orang yang datang mengaku, ya, dia mengaku kepada orang banyak dia telah berbuat zina dan sebagainya, ya, maka ini adalah ya fadhihah. Ya, dia orang yang menyebarkan ya keburukan-keburukan, dan keburukan yang dia sebarkan ini adalah keburukan dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti ini termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan diampuni kecuali al-mujahirin, orang-orang yang menampakkan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ya. Ketika Nabi katakan illa al-mujahirin, qalu, para sahabat berkata, manil mujahirun, siapakah orang-orang al-mujahirun itu? Nabi katakan, alladzi yaf'alu dzamba thumma yasturuhu Allahu alaihi thumma yusbihu wa yatahaddatsu bihi. Al-mujahirun yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi dosa mereka itu, tetapi ketika pagi hari dia menceritakan perbuatan dosanya itu. Seperti orang yang berzina di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan lawan zinanya ini. Besok harinya dia datang pada teman-temannya, dan seterusnya dia ceritakan. Nah, ini mujahir, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan ada hunaka qismun tsalithun fasiqun maridun majinun. Allah musta'an. Ada golongan manusia, orang fasik, ya, senang berbuat dosa, ya. Dia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan dosanya itu, perbuatan zinanya itu dengan bangga. Dia melakukan perjalanan ke tempat ini, tempat itu. Dia ceritakan apa yang dia lakukan di sana. Bahkan sampai mempengaruhi orang agar supaya pergi bersama dengannya. Ya, melakukan perbuatan yang sama. Wal'iyadzubillah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Hadza yajibu an yustatab, fa in taba wa illa qutila." Ya. Orang-orang seperti ini wajib untuk disuruh bertaubat. Orang-orang seperti ini wajib disuruh bertaubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Kalau tidak, qutila. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Tapi yang melakukan ini, sekali lagi, adalah hakim asy-syar'i, imamun syar'i. Li'anna alladhi yaftakhiru bizina muqtada halahu annahu istahalla zina wal iyad billah, wa man istahalla zina fahuwa kafir. Kenapa dia dibunuh? Ya, orang seperti ini yang dia bangga dengan perbuatan zinanya itu, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dengan kebanggaannya itu, ya, dengan kebanggaannya berbuat, ya, zina tersebut, itu tandanya bahwa dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafirun. Dia telah kafir. Ya. Dan orang yang kafir murtad ini, ya, dia disuruh bertaubat terlebih dahulu. Suruh bertaubat terlebih dahulu. Kalau tidak mau, maka dibunuh oleh hakim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza qala qail, halil afdal lil insan idza zana an yadhhaba ila al qadi liyuqirra indahu fayuqama alaihi al had, awil afdal
an yastur nafsahu. Apabila ditanyakan mana yang lebih afdal bagi orang yang berzina, apakah dia pergi ke qadhi, dia pergi ke mahkamah, ya, dia pergi ke imam untuk mengakui perbuatan zinanya itu sehingga diterapkan hukum rajam kepadanya, atau lebih afdal baginya ya, dia simpan saja, ya, dia tidak pergi ya, melapor, tidak mengakui perbuatannya itu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, fihi tafsil, ini harus dirinci. Qad yakunul insanu taba taubatan nasuha wa nadima wa arafa min nafsihi annahu lan ya'uda, fahadzal afdal alla yadhhaba wa la yukhbira an nafsihi bal yaj'al al-amra sirran bainahu wa bainallah wa man taba taballahu alaihi. Ya, maka pertama kata beliau, boleh jadi orang yang telah bertaubat dengan taubat yang benar dan dia menyesali perbuatan dosanya itu, dosa zina, dan dia yakin, dia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan zina tersebut. Dia yakin, dia tahu dirinya tidak akan lagi melakukan perbuatan zina tersebut. Maka yang lebih afdal baginya, kata beliau rahimahullah ta'ala, lebih afdal baginya adalah tidak pergi melapor. Ya, dia tidak pergi ya melapor. Dan dia ya menjadikan ya perbuatan tersebut itu menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah benar-benar bertaubat dari perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubatnya. Wa amma man khafa alla takuna taubatahu nasuhan wa khafa an ya'uda wa yarji ila dhanbi marratan ukhra fahadzal afdal fi haqqihi an yadhhaba ila waliyil amr al-qadi aw ghairuhu li yuqirra indahu fayuqama alaihi al-had. Adapun orang yang dia tidak bisa menjamin taubatnya ini adalah taubat yang benar dari sisi lingkungannya mungkin atau pergaulannya dan sebagainya, ya, dia bisa saja jatuh lagi dalam perbuatan zina. Maka yang lebih afdal baginya adalah dia datang melapor kepada al-qadi, kepada waliul amr, ya, kepada penguasa yang menerapkan hukum ya, hukum Islam, supaya diterapkan kepadanya haddu az-zina, itu rajam. Ya. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali, lalu kemudian diasingkan selama satu tahun. Ya. Kalau sekarang mau diasingkan kemana? Ke hutan. Ya. Ya, penjara ya boleh, ya, dia dipenjara selama 1 tahun. Ya, itu sama dengan dia diasingkan. Nah, ini untuk yang berzina dan dia belum menikah. Adapun yang sudah menikah maka diterapkan kepadanya hukum rajam. Ya. Ini tafsil, ya, rincian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Afdalnya bagi orang yang dia telah ya berbuat zina, ya, kalau dia yakin dia benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin tidak akan kembali lagi berbuat zina, maka dia bertaubat dengan taubat yang benar, dan itu menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang khawatir, yang dia masih ada kemungkinan besar untuk melakukan perbuatan zina, maka dia datang melapor kepada waliul amr dan dia ya diterapkan kepadanya hukum zina. Ya. Tapi kalau orang yang berbuat zina ini disaksikan ya, oleh orang lain, ya, artinya ada saksi yang kemudian saksi-saksinya ini datang melapor kepada penguasa, ya, kepada waliul amr atau kepada al-qadhi, ya, maka ya diterapkan kepadanya hukum rajam jika terbukti ya dengan 4 orang saksi ini.
Kalau 4 orang saksi ini tidak benar atau berbeda-beda keterangannya, maka mereka berempat yang dicambuk. Sehingga itu ada yang mengatakan kalau hukum rajam diterapkan, maka pezina-pezina itu lebih aman. Ya, kalau hukum rajam diterapkan, maka pezina-pezina itu lebih aman. Nah, kalau sekarang kedapatan orang ya belum berbuat zina, tapi kedapatan ya bisa-bisa digiring satu kampung, dipukul rame-rame. Nah, yang bahayanya yang sering kedapatan kalau didapat di hutan, yang mendapati orang fasik ya sudah dikerjain rame-rame, musibah. Dan ketika perzinahan itu sudah merajalela, itu salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Nah, Nabi SAW telah mengatakan, ya, fima makna qaulihi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya orang-orang berzina di pinggir jalan, ya, mereka saling melihat dan ya tidak lagi saling peduli. Wal'iyadzubillah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita ingat ya firman Allah Subhanahu wa taala ya tadi yang kita ya katakan, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat ya melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ya taubat, ya, mengampuni ya semua dosa-dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi dia bertaubat sebelum nafas sampai di kerongkongan, selagi dia bertaubat sebelum matahari ya terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Baik, saya kira demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik, memberikan kesabaran dan kekuatan dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ya ketahui. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله